Salam sejahtera saudara yang dikasih Tuhan. Senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Bara api di atas kepala. Bisakah Anda bayangkan seperti apa sih bara api di atas kepala itu? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 20 mengatakan, "Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya." Apa maksudnya? Alkitab terjemahan baru kedua lebih jelas mengatakan, dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Roma 12 ayat 20b dalam terjemahan baru kedua. Saudara, jelas bara api di atas kepala adalah metafora atau kiasan untuk mengatakan bahwa kita dapat menghentikan orang berbuat jahat kepada kita dengan cara melakukan kebaikan kepadanya, hingga mereka merasa malu karena telah mencelakakan kita. Apakah Anda pernah menemukan kebenaran ini dalam hidup Anda? Mungkin Anda meragukan, apa iya sih? Apa ya memang bisa? Saudara, sebelum Anda menjawab tidak bisa, maka mari kita periksa bacaan leksionari pada hari ini. Mari kita memeriksa kisah yang dituturkan di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 hingga ayat 23. Kisah ini berlatar belakang perang antara kerajaan Israel dan Aram. Raja Aram dalam upaya untuk mengalahkan Israel secara terus-menerus berusaha menghadang dan menyergap pasukan Israel. Ia mengumpulkan informasi tentang pergerakan pasukan Israel melalui mata-mata. Meski demikian, Nabi Elisa, seorang hamba Tuhan yang setia, mengetahui rencana jahat Raja Aram ini. Dengan karunia khusus yang dari Tuhan, Elisa mampu mengetahui rencana musuh dan memberikan peringatan kepada Raja Israel. Dan kita tahu, berkat peringatan Elisa, maka pasukan Israel berhasil lolos dari jebakan yang telah disiapkan oleh pasukan Aram. Ketika Raja Aram menyadari bahwa rencananya selalu bocor, bisa ditebak, ia menjadi sangat marah dan mencurigai ada pengkhianat di dalam istananya. Ia yakin ada seseorang yang memberitahu informasi rahasia ini kepada Nabi Elisa. Maka atas perintah Raja Aram, sebuah pasukan besar dikirim untuk menangkap Elisa di kota Dotan. Pasukan Aram mengepung kota itu pada malam hari. Pelayan Elisa ketika melihat pasukan yang sangat besar itu menjadi sangat ketakutan. Dan Elisa kemudian berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mampu membuat pelayannya mengerti cara Tuhan bekerja. Dan sebagai jawaban atas doa Elisa, Tuhan membukakan mata rohani pelayannya sehingga ia mampu melihat bahwa seluruh gunung di sekitar kota itu penuh dengan kuda dan kereta api yang sedang melindungi mereka. Ya, ini adalah tanda nyata bahwa Tuhan beserta Elisa dan umatnya. Dan selanjutnya, Elisa juga berdoa agar Tuhan membutakan mata pasukan Aram sehingga mereka tidak dapat menemukan Elisa. Dan doa Elisa dikabulkan. Menariknya, pasukan Aram yang buta itu tidak mampu mengenali Elisa. Tapi Elisa malah membawa mereka pergi ke Samaria
ibu kota kerajaan Israel. Ketika akhirnya mata mereka terbuka, mereka baru sadar mereka berada di kota Samaria dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, sungguh menarik membayangkan bagaimana pasukan besar lengkap dengan kuda dan kereta ini malah menjadi tidak berdaya seperti masuk perangkap, dan sesungguhnya mereka siap untuk dibunuh. Tapi untungnya Raja Israel bertanya terlebih dahulu kepada Elisa, apakah mereka boleh dibunuh? Dan menariknya, hal yang tidak biasa, justru Elisa melarang Raja Israel membunuh tentara Aram. Malah Elisa kemudian berkata apa, saudara? Elisa berkata, hidangkanlah makanan dan minuman di hadapan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Kita dapat menemukan dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 22. Saudara, bisa dibayangkan seperti apa reaksi tentara-tentara ini ketika menerima perlakuan yang istimewa di Israel. Dan tentunya reaksi Raja Aram sendiri tak terbayangkan oleh kita. Ya, kisah ini kemudian diakhiri dengan happy ending. Keterangan dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 23 menuliskan, demikianlah gerombolan Aram tidak lagi memasuki negeri Israel. Mengapa? Ada 2 kemungkinan alasan mengapa mereka berhenti untuk menyerang Israel. Pertama, mereka mengakui Israel ada di dalam perlindungan Allah Yahweh. Dan Allah ini tidak bisa dianggap remeh. Ya, kedua, mereka betul-betul merasa malu karena telah merencanakan kejahatan pada Israel. Sementara pada saat yang sama justru Israel membalas dengan kebaikan. Mana yang benar dari 2 kemungkinan ini? Bisa jadi dua-duanya benar. Saudara, bukankah apa yang dilakukan Israel pada saat itu seperti menumpukan bara api ke atas kepala orang Aram? Ya, mereka melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Mereka taat kepada Allah, dan Allah tidak pernah meninggalkan orang yang setia dan taat kepadanya. Apakah Anda percaya bahwa kebenaran yang sama dapat terjadi juga di dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk melihat dengan mata rohani kami betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan melindungi kami, termasuk dari segala rancangan jahat yang mungkin dirancangkan oleh orang-orang yang berusaha mencelakakan kami. Tapi kami percaya, asalkan kami tetap berada di dalam Tuhan, tidak ada satupun yang dapat terjadi tanpa seizin Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Tapi pada saat yang sama, kami juga mau taat ketika Tuhan meminta kami untuk mengasihi orang yang membenci kami, orang yang memusuhi bahkan mencelakakan kami. Kami mau, asalkan Tuhan yang mengatakannya. Karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami dipermalukan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Justru kami dapat membalikan keadaan ketika kejahatan justru ditaklukkan oleh kasih dan kebaikan. Kami mohon ya Allah, bimbinglah kami untuk melihat dengan jelas Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada pada saat ini.